Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Afra Madina. Kali ini saya akan menganalisis tokoh, penokohan, alur, dan setting latar dalam novel Moga Bunda Disayang Allah karya Terelie. Sebelum kita menganalisis tokoh, penokohan, alur, dan setting dalam novel Moga Bunda Disayang Allah karya Terelie, sebaiknya kita mengetahui pengertian dari tokoh, alur, serta setting atau latar. Yang pertama ada tokoh. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Sujiman dalam Siswasih dan kawan-kawan tahun 2007 halaman 20. Kemudian penokohan. Menurut Nurgiantoro, penokohan atau perwatakan menunjukkan pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak-watak tertentu dalam sebuah cerita. Kemudian ada alur. Alur atau plot merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis, kejadian atau peristiwa. Pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami, dan logis. Latar atau setting. Menurut Abrams, tahun 1981 halaman 175, latar ialah tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar dalam cerita dapat diklasifikasikan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Nah, sebelum kita menganalisis tokoh, penokohan, alur, dan latar dari novel Moga Bunda Disayang Allah karya Terelie, sebaiknya kita mengetahui sinopsis novel Moga Bunda Disayang Allah. Sinopsis novel Moga Bunda Disayang Allah karya Terelie. Novel Moga Bunda Disayang Allah bercerita tentang Melati, bocah berusia 6 tahun yang awalnya dia sangat periang dan lucu. Melati mulai buta dan tuli sejak ia berusia 3 tahun. Selama 3 tahun ini, dunia Melati gelap. Dia tidak memiliki akses untuk bisa mengenal dunia dan seisinya. Mata, telinga, dan semua tertutup baginya. Yang pertama, tokoh. Tokoh utama dari novel Moga Bunda Disayang Allah adalah Melati. Tokoh sentralnya yaitu Karang, Nyonya Haka, dan Tuan Haka. Kemudian penokohan. Pertama, Melati. Melati merupakan tokoh utama yang memiliki watak ceria, jahil, keras kepala, dan pemarah. Yang kedua, Bunda. Bunda merupakan ibu Melati yang memiliki watak sabar, tabah, dermawan, berbesar hati, dan penyayang. Yang ketiga, Karang. Karang memiliki sifat yang kasar, tegas, serta penyayang. Yang keempat, Kinasih. Ia memiliki sifat yang ramah, penyayang, pandai menghibur, berjiwa mulia, dan lemah lembut. Dan yang terakhir yaitu Tuan Haka. Memiliki sifat yang tegas, penyayang, pekerja keras, dan bertanggung jawab. Kemudian saya akan menganalisis latar atau setting. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat dapat memberikan penjelasan berupa lokasi cerita. Adapun tempat terjadinya cerita dalam novel ini yaitu pertama di sebuah kota dekat bukit. Penggalannya terdapat di subbab pertama Jeruk Panas Spesial, yaitu pada kutipan di belakang kota, perbukitan seperti sabuk melingkar mengelilingi. Bak kesatria gagah berdiri kokoh menjaga kota, hutan hujan tropis yang lebat. Yang kedua yaitu rumah Ibu Gendut.
Penggalannya masih terdapat di subbab pertama, yaitu pada kutipan di salah satu rumah dekat ibu-ibu Latar tempat yang kedua yakni rumah ibu gendut. Penggalannya masih terdapat di subbab pertama pada kutipan di salah satu rumah dekat ibu-ibu berkerumunan tadi, persis di lantai 2, sempurna lenggang, terbentuk di ruangan besar berukuran 6 kali 9 meter tanpa partisi ruangan, dengan perabotan hanya ranjang kayu kusam. Selanjutnya itu latar waktu. Penggalan cerita yang menunjukkan waktu dalam novel Moga Bunda Disayang Allah terdapat dalam subbab Jeruk Panas Spesial yang menunjukkan suasana di pagi hari yang dibuktikan oleh kutipan, apalagi yang hendak diucapkan, kota ini elok nian di pelupuk mata. Begitu indah ketika semburat matahari muncul di kejauhan horizon cakrawala. Selanjutnya yaitu latar suasana. Latar suasana dapat memberikan penjelasan tentang keadaan terjadinya cerita. Suasana yang digunakan dalam novel ini adalah sedih, tegang, hening, dan haru, seperti yang digambarkan dalam subbab Jeruk Panas Spesial, menggambarkan tentang suasana sedih yang dibuktikan pada novel, yaitu pada kutipan Bunda seketika menangis, terseduh. Ya Allah, ia tahu sekali lagi mimpi. Selanjutnya latar suasana. Latar suasana pada novel ini adalah sedih, tegang, hening, dan haru yang dibuktikan pada kutipan Bunda seketika menangis, terseduh. Ya Allah, ia tahu sekali lagi mimpi itu, lagi-lagi harapan itu. Semuanya terasa sesak, amat sesak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.